Pada suatu hari, seorang penghuni baru, Maya, memutuskan untuk menyewa rumah tersebut tanpa mengetahui kisah misterius di balik keberadaan kelelawar. Saat malam pertama, suara aneh terdengar di lorong gelap, dan bayangan kelelawar terlihat berputar-putar di sekitar. Edwin Channel. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Kali ini Bilik Horor akan menyajikan kisah horor tentang kisah mistis di bekas sarang kelelawar. Marilah kita mulai dan kita nikmati bersama-sama. Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir kota, dindingnya dipenuhi sarang kelelawar yang terlihat menyeramkan. Setiap malam, suara kicauan kelelawar mengisi udara, menciptakan aura mistis di sekitar rumah itu. Pada suatu hari, seorang penghuni baru, Maya, memutuskan untuk menyewa rumah tersebut tanpa mengetahui kisah misterius di balik keberadaan kelelawar. Saat malam pertama, suara aneh terdengar di lorong gelap dan bayangan kelelawar terlihat berputar-putar di sekitarnya. Maya yang penasaran mulai menjelajahi rumah, dan tiba-tiba sebuah suara bisikan lembut terdengar dari salah satu sudut ruangan. "Kenapa kau datang ke sini?" Maya terkejut dan menjawab, "Saya hanya ingin tinggal di sini." Percakapan dengan roh yang menghuni rumah pun dimulai. Roh tersebut bercerita tentang kisah tragis yang menyebabkan rumah ini menjadi sarang kelelawar dan dihantui oleh kehadirannya. Terungkap bahwa roh itu adalah pemilik rumah yang meninggal secara misterius. Maya yang merasa iba berusaha membantu roh tersebut menemukan kedamaian. Namun kejadian aneh terus terjadi dan kelelawar menjadi semakin agresif setiap malam. Maya kemudian mengundang seorang paranormal untuk membersihkan rumah itu dari kehadiran roh. Dalam proses pembersihan, percakapan antara paranormal dan roh membongkar rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Setelah ritual selesai, kelelawar yang tadinya berkeliaran mulai menghilang dan suara hening pun menggantikan ketegangan. Rumah itu akhirnya bebas dari kehadiran roh yang tersiksa, dan Maya memutuskan untuk tetap tinggal dalam ketenangan yang baru ditemukannya. Namun, setiap kali melintasi lorong gelap, bayangan kelelawar tersebut kembali terlihat, menyiratkan bahwa cerita misterius rumah itu belum sepenuhnya berakhir. Beberapa bulan berlalu, Maya mencoba melupakan kejadian mistis tersebut. Namun, kelelawar dan bayangan misterius tetap ada, menjadi pengingat bahwa rumah itu masih menyimpan rahasia gelap. Suatu malam, Maya mendengar suatu langkah di koridor yang sepi. Dia mengikuti suara tersebut dan menemukan pintu rahasia yang sebelumnya tidak pernah ditemukan. Dengan hati berdebar, Maya mulai membuka pintu itu dan menemukan ruangan tersembunyi yang dipenuhi oleh benda-benda kuno dan foto-foto keluarga. Di sudut ruangan terdapat seorang boneka tua yang terlihat sangat seram. Tiba-tiba boneka itu berbicara dengan suara yang mirip dengan roh yang pernah diajak bicara Maya. "Kau telah menemukan rahasia kelamku," ucap boneka tersebut. Maya terkejut mengetahui bahwa roh yang dia ajak bicara sebelumnya sebenarnya terhubung dengan boneka itu.
Mereka adalah satu entitas yang tersiksa karena tragedi masa lalu yang belum terselesaikan. Maya kemudian berusaha memahami cerita di balik boneka itu. Terungkap bahwa boneka itu adalah warisan keluarga dan menjadi saksi bisu dari kejadian tragis yang terjadi di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Dengan bantuan seorang ahli sejarah lokal, Maya mengungkap kisah kelam keluarga tersebut. Kejadian-kejadian tragis itu berkaitan erat dengan kelelawar dan membuat rumah itu menjadi tempat yang syarat dengan energi negatif. Maya yang penuh tekad memutuskan untuk membersihkan rumah dan memberikan kedamaian pada roh dan boneka tersebut. Dengan ritual khusus mereka akhirnya menemukan ketenangan dan kelelawar pun akhirnya meninggalkan rumah itu selamanya. Rumah itu kemudian berubah menjadi tempat yang damai dan penuh keindahan. Maya sebagai penjaga baru merasa bersyukur dapat memberikan kedamaian pada roh dan keluarga yang tersiksa, mengakhiri kutukan yang telah menghantui rumah itu selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang rumah itu tersebar di kalangan tetangga. Beberapa masih merasa takut dan menganggapnya sebagai tempat yang berhantu. Sedangkan yang lain mulai melihatnya sebagai tempat yang kini sudah bersih dari energi negatif. Maya meskipun awalnya dianggap aneh oleh sebagian tetangga, lambat laun mendapat pengakuan atas usahanya membersihkan rumah tersebut. Dia menjadi semacam penengah antara dunia nyata dan dunia roh, membantu orang-orang yang datang mencari kejelasan atau bantuan terhadap keberadaan supernatural. Rumah itu bahkan menjadi tempat mistis bagi mereka yang berani menantang takdir. Dengan izin Maya, beberapa acara eksplorasi paranormal diadakan di sana, mengundang peneliti dan paranormal terkemuka untuk menyelidiki fenomena supranatural yang pernah terjadi. Namun meski terlihat damai dari luar, Maya masih merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat. Suara langkah ringan dan bisikan lembut kadang-kadang masih terdengar di sudut-sudut rumah. Dia merasa seolah-olah roh dan kelelawar, meski sudah tidak lagi menakutkan, masih menyaksikan setiap peristiwa di dalam rumah itu. Suatu hari, seorang ahli parapsikologi datang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dia membawa peralatan canggih untuk berkomunikasi dengan roh. Percakapan yang terjadi membuka lembaran baru dalam kehidupan Maya, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara dunia manusia dan dunia roh. Bersama-sama mereka mencoba memahami maksud sebenarnya dari roh dan kelelawar yang masih berkeliaran di rumah itu. Ternyata mereka ingin memberikan pesan damai dan terima kasih pada Maya karena telah membantu mereka menemukan kedamaian. Dengan hati lega, Maya menerima pesan tersebut dan merasa bahwa rumah itu kini benar-benar menjadi tempat yang penuh harmoni. Meskipun masih ada kejadian-kejadian gaib kecil, rumah itu kini dianggap sebagai tempat yang menyimpan kenangan dan pelajaran berbagai tentang kehidupan dan kematian. Namun suatu malam yang gelap, keheningan di rumah itu terputus oleh suara aneh yang belum pernah terdengar sebelumnya. Maya yang sedang duduk di ruang tamu merasa kehadiran yang tidak wajar di sekitarnya. Dengan hati-hati dia berbicara, "Siapa yang ada di sini? Apakah kau masih memiliki pesan yang belum disampaikan?" Tiba-tiba sebuah bayangan gelap muncul di depannya. Suara yang dingin dan berlapis-lapis pun terdengar. "Aku adalah
roh yang telah lama terkurung di antara dunia ini dan yang lainnya. Kau, Maya, memiliki kekuatan untuk membebaskanku. Maya terkejut, namun dia merasa panggilan itu sebagai suatu misi baru yang harus dijalankan. Dia bertanya, bagaimana aku bisa membantu? Jawaban roh itu membuka wawasan baru tentang kekuatan yang Maya miliki dan bagaimana dia menggunakan untuk melepaskan roh tersebut. Dengan bimbingan roh, Maya menjalani serangkaian ritual dan meditasi untuk meningkatkan kekuatan supranaturalnya. Selama proses ini, percakapan antara Maya dan roh menjadi semakin dalam, membuka kisah panjang tentang perjalanan roh itu sendiri dan menggapai dia terjebak di antara dunia maya. Sementara Maya terus berkembang dalam kekuatannya, hubungan dengan roh itu juga semakin kuat. Mereka saling memberi dukungan dan roh tersebut menjadi mentor spiritual bagi Maya. Seiring waktu, Maya menjadi perantara yang lebih kuat antara dunia manusia dan roh, menggabungkan kedua dunia tersebut dengan harmoni. Pada suatu malam yang penuh keajaiban, setelah berbulan-bulan bekerja sama, Maya dan roh itu merasakan getaran energi yang luar biasa. Ruangan dipenuhi cahaya keemasan dan roh itu akhirnya dapat membebaskan diri sepenuhnya. Dalam percakapan terakhir mereka, roh itu menyampaikan terima kasih dan menghilang ke alam lain. Maya sementara merasa kehilangan juga, merasa penuh kepuasan. Rumah itu kini benar-benar damai dan kelelawar yang selama ini menyertai roh itu juga meninggalkan rumah dengan senang. Maya melanjutkan hidupnya dengan kebijaksanaan dan pengalaman spiritual yang mendalam, membawa cerita mistis rumah tua itu ke perjalanan baru dalam hidupnya. Setelah kepergian roh yang sudah lama terkurung, Maya merasa sebuah keheningan yang baru dan damai di rumah itu. Namun, suatu hari saat dia berjalan melewati taman belakang yang penuh kenangan, suara halus bergema di udara. Terima kasih Maya atas segala bantuan dan kebaikanmu. Maya tersenyum, merasa dihargai oleh roh yang kini telah menemukan kebebasannya. Apakah kau akan selalu mengawasi rumah ini? Tanya Maya dengan penuh rasa hormat. Suara roh itu menjawab, aku akan selalu berada di sini, tapi sekarang sebagai penjaga yang melindungi, bukan sebagai penahanan. Percakapan itu membangkitkan rasa keterhubungan yang mendalam antara Maya dan roh tersebut. Mereka membicarakan perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama dan bagaimana setiap tantangan telah membentuk mereka menjadi individu yang lebih kuat. Maya yang sekarang memiliki wawasan spiritual yang mendalam memutuskan untuk mendokumentasikan kisahnya. Dia menulis buku tentang pengalamannya, menceritakan pengalaman uniknya sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Buku itu menjadi terkenal dan banyak orang datang mencari nasihatnya. Seiring waktu, Maya menjalin hubungan dengan komunitas spiritual dan menjadi mentor bagi mereka yang mencari arah dan penanganan lebih dalam tentang dimensi lain. Percakapan, pertanyaan yang diajukan oleh mereka membuka wawasan baru dan memperkaya pengalaman Maya. Suatu malam ketika langit penuh bintang, Maya duduk di halaman rumahnya yang kini dipandang sebagai tempat yang penuh kedamaian dan pengetahuan. Suara lembut bergema kembali. Kau telah memberikan kehidupan baru pada rumah ini, Maya. Terima kasih. Maya tersenyum, merasa puas bahwa dia telah mengubah tempat itu menjadi sumber inspirasi
dan pertumbuhan bagi banyak orang. Rumah itu yang dulu penuh dengan kegelapan dan rahasia, kini bersinar dengan cahaya kebijaksanaan dan kebaikan. Dan di bawah cahaya rembulan, Maya terus menjalani hidupnya dengan penuh keberanian, membawa pesan damai dan harmoni ke dalam setiap langkahnya. Dengan langit malam yang cerah, bintang-bintang bersinar memancarkan keindahan mereka di atas rumah tua itu. Maya duduk di halaman, merenungkan perjalanan panjang yang telah dia lalui bersama roh dan kelelawar. Meski rumah itu penuh dihantui oleh kegelapan, kini menjadi saksi perubahan besar dan kedamaian. Dalam keheningan malam, Maya merasakan kehadiran roh yang sekali lagi menyampaikan terima kasih dalam cahaya lembutnya. Dia tersenyum, merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Rumah itu yang pernah menjadi tempat yang misterius dan menakutkan, kini menjadi titik pusat kebijaksanaan dan keberanian, memancarkan pesan damai ke seluruh penjuru. Dengan hati yang tenang, Maya mengucapkan selamat tinggal pada malam yang penuh makna itu. Rumah tua itu yang pernah menjadi sarang kelelawar dan tempat hantu, kini menjadi teman kehidupan dan pengabdian. Sebuah cerita mistis yang diakhiri dengan ketenangan, membawa pesan bahwa dalam kegelapan terdalam, cahaya kebaikan dan pemahaman dapat memancar. Demikian tadi cerita mistis dari rumah bekas kelelawar. Semoga menghibur, dan jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Sekian dan terima kasih.